Hari ini kita lanjutkan renungan kita yang saya ambil dari kitab 1 Tawarikh. Dan hari ini kita sudah sampai kepada kitab Tawarikh pasal yang ke-28 ya. 1 Tawarikh pasal yang ke-28 dan saya akan bacakan satu ayat yaitu dari ayat yang ke-9. Judulnya di dalam Alkitab yang pakai kertas ini, pesan terakhir dari Daud kepada Salomo mengenai pembangunan bait suci. Dan engkau anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Tadi malam, saudara, ya ada salah satu kenalan menelpon saya karena papa dan mamanya di Indonesia meninggal dunia, saudara, karena kena COVID-19 ya, cukup memprihatinkan apa yang terjadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah pesan terakhir daripada Daud yang sudah tua. Nah, kita tahu Bapak Ibu sekalian, kalau itu pesan yang terakhir, itu pasti pesannya berisi hal-hal yang penting. Nggak ada Bapak Ibu sekalian orang yang mau meninggal dunia, kemudian dia kumpulkan anak-anaknya, dan kemudian dia berpesan begini, jangan lupa ya, setiap hari gosok gigi sama keramas ya. Nggak ada, saudara ya kan? Pasti pesan-pesan yang ditinggalkan itu adalah pesan-pesan istimewa, pesan-pesan yang benar-benar harus diperhatikan. Karena itu adalah pesan yang penting. Nah, pesan yang penting yang disampaikan oleh Salomo oleh Daud kepada anaknya yang bernama Salomo, yang pertama dikatakan bahwa Salomo itu harus mengenal Tuhan Allah yang menjadi Tuhannya bapaknya, yaitu Daud. Apa arti kata kenal? Kenal di sini dalam terjemahan aslinya Alkitab ditulis yada. Artinya bukan hanya sekedar kenal, tapi jadilah teman akrab yang memiliki rasa hormat. Jadi yang dimaksud oleh Daud untuk supaya Salomo anaknya mengenal Tuhan, yaitu jadilah teman akrab yang memiliki rasa hormat. Di terjemahan lain dikatakan begini, jadilah dekat seperti engkau ini keluarganya. Nah, kalau kita mau mengenal dengan akrab, dengan dekat, dengan penuh rasa hormat, tentu dibutuhkan yang namanya pergaulan, ya. Lain antara kenalan dan pergaulan. Saya sudah sampaikan hari Minggu kemarin, saya kenal dengan beberapa tetangga yang di dekat rumah saya ini, beberapa bule, saya kenal beliau-beliau ini. Tapi saya tidak pernah bergaul dengan akrab dan intim dengan beliau-beliau. Saya cuma say hi, halo, selamat pagi, apa kabar? Oh, cuacanya baik. Oh, hari ini mendung. Oh, hari ini panas. Oh, hari ini daunnya berguguran. Ya begitu aja, saudara. Ya, cuman ketemu-ketemu say hi aja. Tapi bayangkan, cuman kenal begitu saja, ya kan? Cuman kenal begitu saja. Mereka itu suka memberkati saya. Apalagi kalau saya mau bergaul intim dan akrab dengan mereka. Nah, Daud berpesan kepada anaknya yang bernama Salomo ini bahwa penting sekali untuk memiliki keintiman dengan Tuhan semesta alam ini. Ya. Nah, untuk kita memiliki keintiman, maka kita harus secara konsisten, bersama saya ucapkan konsisten, 2, 3, konsisten ya. Ini persoalan banyak orang nih.
persoalan banyak orang, yaitu tidak bisa konsisten untuk bergaul akrab, untuk intim, untuk ada di dalam hadirat Tuhan. Ini benar-benar jadi persoalan buat anak-anak Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan maunya sama Tuhan cuman on and off aja. Mengapa sama Tuhan mau on and off aja? Karena apa? Karena mereka nggak kenal dengan baik. Kalau kita, anak-anak Tuhan, bisa mengenal Tuhan lebih baik, lebih dalam, lebih intim lagi. Saya percaya apa yang dikatakan pemazmur. Lebih baik satu hari di pelataranmu. Itu akan terjadi loh Bapak Ibu sekalian. Di dalam hidup kita akan suka sekali berintim ria dan berada di dalam hadirat Tuhan. Ya, tadi malam seorang teman hamba Tuhan ngobrol-ngobrol sama saya, sudah hampir tengah malam, berarti di Indonesia masih pagi, saya. Kemudian dia tanya, Pak Yongki ini sekarang liburan kemana, ya kan? Saya bilang begini, ini maaf Bapak Ibu sekalian, buat Bapak Ibu yang liburan, selamat berlibur ya, nikmatilah liburan itu ya. Kemudian saya bilang, aduh saya ini nggak kepingin itu, ya kan, nggak kepingin untuk liburan ya, nggak kepingin. Karena apa? Karena ada di dalam hadirat Tuhan buat saya sudah puas banget ya. Dulu sebelum ada pandemi kami udah merencanakan untuk liburan ke sana ke sini ya. Di Amerika Serikat ini ya, mau lihat gunung ini, gunung itu, ke taman ini, ke taman itu, mau ke kota ini, ke kota itu. Tetapi setelah adanya pandemi COVID-19 dan kemudian kami sudah membiasakan diri untuk sehari ya, khususnya saya ini mengikuti ibadah Zoom, rata-rata sehari bisa 4-5 kali ya ada di dalam hadirat Tuhan. Rasanya nggak kepingin lagi ke tempat-tempat lain. Kenapa? Karena benar-benar sudah merasa terpuaskan gitu ya. Karena ada di dalam hadirat Tuhan, itu bisa merasakan yang namanya sorga. Nah kembali saudara, Daud berpesan kepada anaknya penting sekali untuk mengenal Tuhan Allah lebih baik dan lebih baik dan lebih baik lagi. Dan Alkitab tadi di dalam 1 Tawarikh pasal 28 ayat yang ke-9 dikatakan, kalau engkau mencari Dia, ini kata Daud kepada Salomo, maka ia, Tuhan itu berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, ini yang serem, saudara. Jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Ya, sekali lagi. Kalau kita suka mencari Tuhan, maka Tuhan itu suka untuk ditemui oleh kita. Tapi kalau kita meninggalkan Tuhan, maka Tuhan akan membuang orang-orang itu untuk selama-lamanya. Maaf Bapak Ibu sekalian, yang saya buang itu sampah, ya. Yang saya buang setiap hari Rabu dan Sabtu di kota New York ini, khususnya di depan rumah saya, itu yang saya buang adalah sampah. Barang-barang yang sudah tidak dipakai dan barang-barang yang sudah tidak berguna. Salah satunya apa, saudara? Cekernya ayam, ya kan? Atau kalau beli ayam itu ada kepalanya ayam, ada jeroannya ayam. Itu barang-barang tidak berguna yang kemudian saya buang di sampah, ya. Kemudian apalagi kulitnya buah-buahan, ya, setiap hari saya akan makan buah itu. Kulitnya itu dikupas oleh Ibu Yongki dan kemudian dibuang ke sampah. Jadi yang dibuang itu adalah hal-hal yang tidak berguna. Nah, Alkitab bilang kalau kita meninggalkan Tuhan, maka Tuhan membuang kita. Masih ingat nggak peristiwa di dalam kitab Lukas pasal 15? Bagaimana anak bungsu itu meninggalkan rumah bapaknya, ya, dan bapaknya nggak pernah cari loh, saudara, ya, karena anak bungsu ini meninggalkan rumahnya dan itu dianggap sebagai pilihan daripada anaknya ini, saudara.
Karena setiap kita bisa memilih untuk tetap dekat sama Tuhan atau jauh dari Tuhan, untuk tetap ada di dalam hadirat Tuhan atau meninggalkan Tuhan. Ketika anak bungsu ini meninggalkan bapaknya, nggak dicari. Dan kita lihat, saudara, apa yang terjadi ketika anak bungsu ini meninggalkan rumah bapaknya. Oh, dia senang, saudara. Ya, dia senang, saudara. Kalau ditanya pada waktu itu, ada damai nggak? Jawabnya pasti, oh damai banget. Masih ingat nggak peristiwa Yunus, saudara? Ketika Yunus tidak taat akan firman Tuhan, ketika Yunus memberontak kepada Tuhan, disuruh ke Niniwe, tapi dia pergi ke Tarsis. Dia bisa tidur nyenyak nggak? Bisa banget. Dia tidur nyenyak meskipun ada badai. Tanya sama Yunus, ada damai nggak? Damai banget, saudara. Ketika meninggalkan Tuhan itu ada damai, bisa tidur, saudara. Ada beberapa saudara yang kesaksian, ya. Waduh, setelah saya meninggalkan jemaat, ketika saya meninggalkan pekerjaan Tuhan, saya ini benar-benar merasakan damai dan saya bisa menikmati hidup ini. Dan itu adalah damai sejahtera yang palsu, saudara. Ya kan? Damai sejahtera yang palsu itu damai, tapi sifatnya cuman sementara. Tanya kepada orang-orang yang memakai narkoba, orang-orang yang pakai minum-minuman keras, orang-orang yang melakukan dosa. Damai enggak? Damai. Itu karena Amsal ditulis begini, saudara, bahwa yang namanya dosa itu nikmat, saudara. Kalau yang namanya dosa itu tidak nikmat, tidak ada orang yang mau melakukan dosa. Nikmat itu damai enggak? Damai, saudara. Tapi sekali lagi itu semuanya sifatnya sementara. Maka itu Daud wanti-wanti, dia berpesan kepada anaknya, jangan sampai kamu meninggalkan Tuhan. Di dalam kitab Yohanes dikatakan bahwa kita itu seperti ranting pada pokok anggurnya. Kalau ranting ini lepas daripada pokok anggurnya, nggak ada apa-apanya, nggak berguna, lama-lama kering, mati, dan tidak bisa menghasilkan buah. Demikian juga, kalau kita meninggalkan Tuhan, kita lama-lama kering, kita lama-lama mati, tidak menghasilkan buah, dan tidak ada gunanya. Maka itu kemudian Daud berpesan banget kepada anaknya Salomo untuk tidak meninggalkan Tuhan. Dan pesan yang sama, itu yang Tuhan mau setiap kita mendengarkannya baik-baik. Jangan sampai setiap kita yang ada di ruangan Zoom ini, maupun yang mendengarkan siaran ini, yang meninggalkan Tuhan. Amin. Karena meninggalkan Tuhan itu adalah keputusan. Nah, di dalam 1 Tawarikh pasal 28, dikatakan, Daud berpesan kepada Salomo, yang pertama, kenalah Tuhan Allahmu dengan baik. Yang kedua, beribadahlah kepadanya dengan tulus hati dan dengan rela hati. Jadi pesan Tuhan yang selanjutnya, yaitu agar kita rajin beribadah. Dan di dalam rajin beribadah itu harus dilakukan dengan tulus hati, dengan sukacita, sukarela, tidak boleh dilakukan dengan keterpaksaan. Ya, waduh, aku enggak enak loh kalau aku sampai tidak beribadah, nanti di absen itu ya. Ini kami absen, Bapak Ibu sekalian. Benar-benar kami absen nih, Bapak Ibu sekalian. Ya, datang di ibadah Zoom, kami punya absennya. Tapi nggak apa-apa, Bapak Ibu nggak hadir juga nggak apa-apa. Tapi hadir tidak hadir, kami ini punya absennya, punya grafiknya, siapa yang ikut di doa fajar, siapa yang rajin beribadah, siapa yang kemudian aktif di worship from home, itu kami punya daftar namanya dengan jelas, saudara. Kapan yang tidak hadir, kapan hadir, siapa yang kemudian sering on and off, itu kami punya daftarnya. Tapi itu tidak masalah, saudara. Itu hanya bagian daripada administrasi aja, ya. Tapi mari Bapak Ibu sekalian, Alkitab mau
supaya setiap kita beribadah kepada Tuhan dengan tulus, ikhlas, dan dengan rela hati. Alkitab bilang begini, kalau kita beribadah, Bapak Ibu sekalian, itu mengandung janji untuk kehidupan kita hari ini maupun untuk kehidupan yang akan datang. Jadi keuntungannya, kalau Bapak Ibu rajin ibadah, itu keuntungannya bukan pada saya, keuntungannya bukan pada gereja ini, tapi keuntungannya adalah kepada Bapak Ibu yang melakukan, yang suka beribadah dengan tulus, ikhlas, dan dengan rela hati. Hari ini kita sudah mendengarkan 3 pesan penting yang disampaikan oleh Daud kepada anaknya Salomo, dan biarlah pesan itu juga menjadi bagian daripada kita. Kita bisa nangkap kebenaran itu. Yang pertama, kita harus mengenal Tuhan Allah dengan baik-baik, yaitu dengan cara bergaul akrab dan intim dengan Tuhan. Yang kedua, Tuhan mau agar sekali-kali kita tidak meninggalkan Tuhan. Tetapi ketika kita mencari Dia, maka Tuhan pun suka untuk menemui kita. Dan yang ketiga, pesannya yaitu mari kita rajin terus beribadah dengan tulus, ikhlas, dan dengan rela hati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Aba, ya Bapa, Roh Kudus menolong kami. Biarlah pesan penting firman Tuhan pada hari ini bukan hanya sekedar menjadi pengetahuan buat kami, tapi kami mau mempraktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena kami tahu orang-orang yang berbahagia adalah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dengan segenap hati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.